Iya, siang hari ini ya saya akan bercerita ya tentang bagaimana hebatnya Tuhan itu menjaga saya selama perjalanan saya kerja di Taiwan ya. Jadi dimana diguncang dengan berbagai macam persoalan, manusia memang banyak masalahnya sendiri-sendiri ya, kuat menghadapi persoalannya sendiri-sendiri. Tapi yang saya hadapi kerja di Taiwan ini selama 3 tahun ini terakhir ini sangat unik dan sangat menarik ya. Jadi saya merasakan kuasanya Tuhan, hebatnya Tuhan menjaga saya ya dalam perjalanan pekerjaan saya ya. Jadi saya merasa Tuhan sangat baik ya. Jadi kalau bukan Tuhan yang menjaga saya ini bukan siapa-siapa, mungkin sudah hancur dari hari-hari kemarin ya. Jadi saya ingat ya, tahun pertama saya kerja di sini diguncang berbagai macam masalah ya, bertubi-tubi masalah silih berganti datang kepada saya seperti hujan persoalan ya. Lalu yang kedua, yang sangat aneh ya, saya tiba-tiba diserang dengan ilmu kungfu tingkat tinggi ya. Jadi kan cuman babu, kenapa pakai ilmu-ilmu begitu? Ya saya nggak tahu, orang namanya diserang ya. Tapi ya perlindungan Tuhan itu nyata ya. Jadi kuat sekali ya, tangan Tuhan itu menjaga saya. Di situ saya ngalami Tuhan, benar-benar mengalami Tuhan ya. Kalau manusia yang jaga, saya sudah hancur. Tapi karena Tuhan yang jaga, sampai sekarang tetap kuat ya. Jadi tugasnya pembantu itu apa sih? Kan cuma nyapu, ngepel, bersih-bersih, jaga orang tua gitu. Ya memang iya, tapi kok ada ilmu kungfu tingkat tinggi juga menyerang? Ya namanya serangan, ya ada aja, memangnya nyata gitu kan. Jadi aneh tapi nyata gitu ya. Jadi yang saya alami itu benar-benar kisah nyata ya, nggak mengada-ada saya ya. Tapi yang namanya perlindungan, anugerah ya, itu hanya datang dari Tuhan aja ya. Terus lagi waktu saya diracun sampai pingsan, saya sudah tidak sadarkan diri saya, kok tiba-tiba terbangun lagi, bisa muntah-muntah dan bisa menghirup udara segar hingga sekarang ya. Jadi 3 tahun terakhir ini luar biasa deh berjalan bersama Tuhan ya. Jadi bagaimana Tuhan menjaga saya, melindungi saya ya, itu luar biasa banget ya. Saya rasakan satu keajaiban yang besar ya. Jika itu tidak pernah terjadi, saya tidak pernah bisa mengalami Tuhan. Jadi pada waktu terakhir kemarin, beberapa hari lalu ya, bukan terakhir ya, mungkin masih akan ada lagi ya serangan-serangan yang seperti itu ya. Itu aku diracun lagi ya. Itu ya saya memang terus mengambil sikap ya dengan orang yang ngeracun saya itu, karena tidak sekali 2 kali melakukan itu. Jadi di situ saya malah bersyukur. Saya bersyukur waktu diracun beberapa hari lalu tuh, saya bersyukur banget ya, karena konangan ya, ketahuan ya. Kalau nggak ketahuan bahaya itu ya. Untung ketahuan, jadi sikapnya yang manis, sikapnya yang baik sama saya itu ternyata ada udang di balik batu ya. Jadi dia mau melakukan sesuatu hal yang jahat sama saya gitu.
Jadi di situ saya bisa belajar bahwa orang yang tersenyum manis, orang yang baik-baik sama saya itu bukan berarti yang terbaik menurut saya. Ya, bagi saya bukan yang terbaik, karena dia punya sesuatu yang akan dihujankan ke saya. Ya, jadi waktu itu saya diracun, ya, itu pas saya masak, itu yang saya masak sendiri. Jadi waktu itu memang saya taruh di situ, saya ingin tahu apa yang apa namanya terjadi ya. Makanan saya yang saya taruh di situ, nah ternyata ada racunnya, ya. Tapi itu memang ada orang yang naruh gitu. Jadi yang naruh itu yang bicara baik-baik sama saya, orang yang tersenyum manis sama saya, ya itu cuma pura-pura baik aja. Jadi itu istilahnya orang yang baik belum tentu itu yang terbaik, kayak gitu ya. Belum tentu itu yang paling baik gitu, karena dia ternyata ada udang di balik batu gitu ya. Jadi kenapa kok saya diracun kemarin tuh bersyukur? Satu, saya nggak apa-apa, nggak ada efeknya apa-apa. Dua, ya, apa namanya, saya bisa kontrol ya. Dengan ketahuan saya diracun kemarin itu saya bisa kontrol, karena saya jaga kakek nenek, jaga 2 orang, jadi saya bisa kontrol dengan semua itu ya. Dan kalau mereka datang ya silakan datang, ini rumah-rumah nenek kakek nenek mereka ya. Tapi setelah pulang kan namanya saya harus jaga semuanya ya, harus jaga keselamatan kakek nenek juga ya. Jadi saya harus apa namanya buang semua air ya. Yang saya lakukan seperti itu, ngerebus lagi air, buang semua air, ngoras bak malam-malam ya, nggak apa-apa ya, yang penting semuanya selamat. Jadi saya tuh sampai begini ya, kalau mau naruh racun apa namanya, kamu di rumah kakek nenekmu ini mau kamu taruh racun, 1 truk, 2 truk, 5 truk, 10 truk, 100 truk, bahkan apa namanya 1 kontainer, 2 kontainer, 10 kontainer, silahkan. Nah, itu kan rumah kakek nenekmu sendiri. Yang penting saya kakek nenek aman, nggak ada masalah ya. Justru kalau mereka datang itu yang saya jagain itu, yang saya waspadain itu malah kakek nenek ya. Saya meningkat kewaspadaan, yang saya jaga ketat itu malah kakek nenek, supaya mereka nggak kena racun yang mereka pasangkan di air-air. Karena kalau sudah orang sudah meracun sekali, itu sudah pikirannya mau bunuh terus ya. Jadi pikirannya saya harus tumbang, saya harus celaka, saya harus mati. Karena tujuan mereka itu begini, tidak usah ngeracun saya sampai pingsan atau sampai mati, yang penting bisa merusak organ tubuh saya. Ini adalah ancaman penganiayaan loh. Dan saya pun ya silahkan, kalau memang kamu bisa lakukan aja ya, saya pasang badan aja ya kan, terserah gitu, apa maumu, yang penting saya kerja baik-baik ya. Ya untunglah, saya bersyukur ya gak terjadi apa-apa dengan saya, dan saya tahu itu adalah kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa yang saya rasakan. Dan saya berterima kasih sama Tuhan ya atas semua kejadian-kejadian yang menimpa hidup saya, tapi saya masih memiliki nafas hidup yang segar, masih bisa menari, masih bisa menyanyi, masih bisa intinya masih bisa live ya gitu, masih bisa kerja gitu, masih bisa memiliki badan sehat, kesehatan yang prima. Saya bersyukur sekali ya. Jadi memang mereka itu memang memiliki sifat karakter iblis. Apa itu? Merusak, menghancurkan, membunuh, dan membinasakan. Lah kok bisa? Ya karena itulah karakter iblis ya. Jadi kalau sudah tujuannya kan yang penting bisa merusak organ dalam tubuh saya. Lalu kalau sudah rusak kan menghancurkan. Kalau sudah hancur kemana lagi? Mati. Nah, kalau sudah mati apa? Dikubur, habis binasa. Nah seperti itu. Jadi saya tetap waspada, tetap berdoa, berjaga-jaga dari serangan-serangan iblis yang seperti itu. Dan saya tetap semangat bekerja, saya tetap semangat berdoa ya.
Jadi supaya terhindar dari segala sesuatu yang jelek yang tidak